Jumpa lagi bersama Person. Iya, bisa loh. tumben ada orang baru bisa opening ya. Gue aja yang lama Gue nggak lagi, bisa. gue lagi. Kayaknya niat dia mau Cadangan, gabung. mulai cadangan lagi. Pokoknya besok pizzanya belum aja gitu ya. Iya ditunggu. Lapar gua. Tadi Iya. mana bonya? Oh iya mana lu Oh iya, keripik? ya udah lupa kan tadi ngobrol. Iya. Gua Udah sign out dulu. kita tungguin lo ngambil keripik. Pokoknya. Ya udah jadi nih Kita bertiga lagi nih. bertiga lagi. Lagi-lagi bertiga. Iya. Cuman terkadang perasaan gua jadi Ya nanti ini kan ya susah sih karena kita sebenarnya gua tuh malah lagi mikirnya tuh gini, ini podcast enaknya emang jadi podcast keroyokan aja. iya rame-rame. Iya, jadi nggak perlu harus ada si ini, harus ada si itu, ya kan? Yang punya mau cerita, yang mau curhat, Iya, mau ngoceh, berbagi kasih. masuk dah sini dah, ya kan? Ayo, siapa yang mau? Lu mau ngoceh apa? Kayak kemarin kan episode kemarin tuh ada yang ngirim cerita misteri kan, Oh iya. ya kan? Nah itu siapa misteri tahu itu. ada listener lagi, ada personil lagi Iya, yang mau kali DM kirim. lagi. Aduh, gua mau ikut dong. Iya. Senang hati. Saya mau siaran bareng, boleh, Oh, hayo. tapi bawa makanan. Wah. Kudu. Wajib. Iya kan, kalau nggak bisa datang mau traktir boleh. Oh iya, di mana Ya kan? tuh? Traktir aja ke traktir.id/persona podcast. Nah. Lancar loh gua hari ini. Bagus lah. Lu kayak burung ya sekarang abis makan pepaya gue rasa. Ini Iya. dia kita. Ini kita cobain. hari ini kita ada yang ngirim makanan. Iya, dari mana tuh? Nggak tahu dari siapa ini. Pokoknya ini ada keripik tempe umpet kembar rasa Q, ya kan? Q, Iya, Q. ya kan? Q. Kembar rasa Q. Gitu. Ini loh, gue baca kemarin. Oleh-oleh Kota Tangerang. Ya. Wis. Nusa apa mantep. UMKM Nusa Jaya. Oh, ini dari teman-temannya Karita kemarin Ya, kali. betul. Kan lagi nih keripik kancut. Dia jadi kencur. Anjing. Kenapa jadi keripik kancut? Jadi kancut. Kencur ya? Kencur. Salah Ah, baca gua Ini nih. emang kacamatanya udah progresif nih kita Salah ya. baca. Oh, ini gua. nih. Kencur. Keripik tempik. Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Di sini tuh ada ininya. Di sini tuh ada tulisannya UMKM Nusa Jaya Kota Tangerang. Oke, Ada- ini ada kita mau ininya. cobain yang mana dulu nih? Yang mana ya? Yang brownies. Brownies lah. aja yang brownies nih. Brownies Emang dong. kalian Iya, senangnya yang manis-manis ya? keripik brownies. Brownies. Sama apa satu lagi? Oh, Jangan satu. brownies aja. Satu lagi dong. Satu lagi apa? Apaan ya? Bingung Yang gue. brownies pedas, sama Tempe apa ampiang, ampiang. kencur tuh, kencur Tempe. kayaknya oke tuh kencur. Si kasihan Siska. Oh iya, Siska iya. mau ya kencur ya. Tempe. Tempe berarti Ampiang, tempe. ampiang. Aduh, ampiang gua. Amsyong. Iya. Nih kita cobain nih. Gua nyobain yang brownies nih. Nih, tempe doyan kan? Lalu yang brownies dulu cobain. Enak gak? Mau dong. Brownies ini. Brownies bener ya? Oh, iya brownies ini mah. Brownies kering. Tipis. Oh gitu. Kita ASMR dulu ya. Enak nih. Jatuh. Enak loh. Gurih. Ini kayak makan brownies tapi bentuknya keripik ya. Enak, sumpah. Iya kan? Dipanggang kali ya. Tipisin. Iya. Enak. Ada semua dipanggang lah, masa digoreng gimana sih? Enak. Itu apa? Tempe. Jangan yang kencur. Tempe. Nah, Yang kencur nanti aja. Ini tempe gua buka. itu tempe. Coba buka tempe. Enak. Enak. Enak keripik browniesnya enak. Oh, Ya buat yang ngirim boleh kirim lagi keripik brownies. iya teman-teman Kita yang mau. suka. Kok tahu? Itu kan tempe anjing. Tempe dipanjang-panjangin cuy. Oh. Ini gimana Chopstick gitu makannya dah? Pakai sambal enak kayaknya. Pakai Indomie enak. Ini nih, ya jatuh. Coba ya. Ini tempe. Gurih. Oh iya, nih kayak tempe orek gitu. Ini tempe orek. Pakai Indomie soto enak nih. Iya. Lah, kan gue lagi nggak bisa masak. Kalau gue bisa masak, gue masakin ya. Iya ya, kayak tempe dikeringin gitu ya.
Ya kan keripik tempe, masa tahu dikeringin. Enak. Wah, enak banget nih. Berarti kalau mau dipedesin tinggal ditambahin sambal aja ya. Iya, kasih Iya. cabai bubuk gitu kan bisa Ini nih. apa? Cabai kering tuh apa? Iya, bubuk cabai yang cabai. tahu bulat itu. Enak. Enak. Ada yang mau dengerin nggak ya kita sambil makan gini? Yang ada orang kesel ngapain sih? Juga lu makan doang. Ini kita lagi review produk ini sebenarnya. Iya. Tapi emang Enak loh ya. UMKM sekarang banyak tau kayak gini. Iya ya. Terima kasih loh. Iya, apa tadi UMKM UMKM Nusa Jaya. Nusa Jaya Nusa Jaya. Tangerang. Nusa Jaya Tangerang. Ya, Kota Tangerang. Semakin maju. Oh. Ya, ya. Ntar gua kasih temen gua dah. Ini UMKM Nusa Jaya. Prediksi dong itu. Gitu loh. Enak ya? Ya, Tapi kalau ada orang mau beli kemana nih? Ada alamatnya nggak? Nggak tahu. Ada kontaknya atau apa gitu? Kemarin gak disebutin ya? iya. Nanti kita undang aja yang punya UMKM. Oh ini. iya, boleh. Ntar kita tanya sama Karita nanti. Iya Ini sih. gue tahu nih kayaknya temen gue juga di situ deh. Jualan juga ya? Mm. Nah ini terus apa yang Enak. terjadi nih? Dia lama-lama kenyang nih. Gue mau cerita. Cerita apaan lo? Kayaknya gue punya mental illness deh gue. Kenapa lu? Gimana lu? Sosokan lu. Bisa langsung mental illness. Kayaknya kondisi kejiwaan gue terganggu deh. Apa lu nggak punya duit ya? Itu iya. Lo kan, Kalau itu iya. lo kan emang terganggu mulu lu, jiwa aneh. Itu Iya. kayaknya permasalahan umum deh ya. Susu waras. Aiku kayaknya terganggu deh Aiku. Ya, udah nggak masuk dong. Udah nggak masuk list nih ya, Iko ya. Nggak, jadi gini. Gua itu kemarin lagi lihat-lihat YouTube. Gua lagi nonton YouTube gitu. Terus gue lihat ada pembahasan soal penjara terkejam, teraman, termaksimum security gitulah. Nah. Tunggu. Baby mah di ama ininya di tempat semuanya. Berarti harus habis. Kagak Mali. Harus habis itu. Emang begini Oh, gede iya. ada lemnya. Iya, gua nonton YouTube lanjut, itu. Terus gue ngelihat, jadi di setiap penjara itu kan ada ruangan isolasi lah istilahnya, yang super maksimum. Jadi kalau ada tahanan yang rusuh, dia akan diisolasi ke ruangan itu. Atau tahanan-tahanan yang kejahatannya tuh udah parah banget. Dan mereka ditakutkan bisa ngontrol napi-napi yang lain karena saking gedenya kejahatannya di luar. Mereka akan dimasukin ke satu ruangan isolasi itu. Yang mana di ruangan itu, jadi mereka tuh akan ada di ruangan itu 23 jam dalam satu hari. Artinya lo cuma punya kesempatan 1 jam doang buat keluar, buat ngelihat matahari, ngirup udara segar tuh cuma sejam. Habis itu balik lagi ke sel. Serem juga ya? Iya. Oh dia nggak ada 2 kali 24 jam nggak ada. Nggak ada. Ya lu kan selama tergantung kan lu masa isolasi lu berapa lama. Tapi dalam satu hari itu lu cuma dikasih keluar sejam. Tapi dia Kan kan kalau- kalau PRT kan. Lapor sipir. Iya, kebetulan cuma 1 kali 4 jam doang. dia Nggak 1 jam. 24 jam. Enggak dong, Dia kan dia cuma 1 jam. 1 kali 2 kali, dia kan cuma 1 kali 23 Itu jam. hitungannya Berarti nggak perlu mampir. lapor. Mampir. Mampir Jadi nggak ke doang. PRT. Enggak, Nggak jadi dia usah, cuma perlu. mampir keluar. Masuk ini- lagi Mumpung di RT nih. gitu. Gue lapor kagak. Kan itu dia cuma lihat doang, ngintip doang. Iya, kita domelin sama RT no. Iya. RT. Lu kalau mau tidur di rumah gue boleh di depan, Iya. boleh. Ntar gue sediain apa? Laporan dulu lu. Gue sediain bantal sama itu ya, selimut. Iya, cuma yang gua jadi gini, di mereka napi-napi di sana itu kalau udah masuk ke sebenarnya ruangan itu bersih. Nggak ada masalah. Ruangannya bersih, cuma Dibatasi aja. sosialisasi lu dibatasi. Bisa dibilang malah lu nggak bisa bersosialisasi sama siapa-siapa karena Cuma- lu punya waktu, lu benar-benar seharian di dalam sel itu. Cuma gitu kan. diri lu sendiri Tapi lah. kayak gitu nggak ada Sendiri. geng-gengan nih. Yang lu lihat. Enggak dong. Mungkin Enggak ada, ya? makanya akhirnya kalau dia rusuh terus akhirnya dimasukin ke ruangan isolasi itu mungkin karena itu. Oh, berantem ya. Iya.
Dan rata-rata napi-napi yang masuk ke ruangan isolasi itu mereka tuh depresi karena Karena nggak saking- boleh keluarnya kan, iya, nggak karena lu pernah nggak ngeliat bisa- orang. nggak bisa interaksi sama siapapun, lo nggak tahu hari ini udah pagi, siang, malam, udah hari apa. Apaan tuh? Benar. Iya. Nah, kenapa gue bilang gue tuh kayaknya punya mental illness? Gue Kenapa? begitu ngelihat ruangan isolasi itu, Jiper. cuman ada satu ruangan kotak, kasur satu, jendela kecil ke sipir, atapnya tinggi, di atas tuh ada jeruji buat Aduh, sinar Tapi matahari. kalau bukannya ruang isolasi itu nggak ada kasur? Ada, Oh, ada juga di dalam Ada. itu. ada. Justru itu makanya gue ngelihatnya, gue nggak depresi, tapi gue ngelihatnya kayaknya enak tinggal di situ tuh. Oh, lu mau? Lo parah banget lu dan. Lu mau? Bukan tinggal di bukan artian masuk penjara ya, tapi Hmm. dengan kalau orang Iya, masuk di situ iya. depresi, kalau gue kayaknya bakal tenang deh di situ. Terus segitu butuh healingnya lu ya. Nggak ngerti gue karena gue begitu ngeliat itu ruangan ya, Hmm. kayaknya damai itu di situ. Enggak, tapi emang bener loh. Jadi suatu hal yang udah biasa di perkotaan, ya contohnya di pegunungan misalkan, Ah. gitu kan, kita taruh di tenda lah misalkan, itu kan tenang, ya kan? Iya kan? Jadi suasana alam segala macam kan buat tenang juga di situ. Ya bener, Iya. karena kita emang udah terbiasa di perkotaan yang udah padat, yang udah pikiran kerja, Hmm. ketemu kayak begitu damai. Nah itu tuh lu tuh semua tuh kalau kayak gitu tuh termasuk introvert apa gimana tuh? Nah itu Nah ini yang gue perlu tahu nih, apa? itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, artinya gini, gua juga nggak ngerti ya, maksudnya kalau pengertian menurut lo tadi introvert itu kan berarti lo tuh nggak betah sama Lingkungan. keramaian Hmm. kan, Oh, ya kan lo bukan nggak betah lah, artinya lo nggak suka lebih rame lah, Tidak lebih- nyaman, tidak nyaman. lo lebih milih melakukan segala sesuatu tuh penyendiri gitu ya. penyendiri lah, lebih Hmm. tepatnya Tapi itu penyendiri. termasuk pemalu nggak sih? bisa jadi. Bisa jadi. Gitu ya? Bisa jadi lu Hmm. bukan yang nggak mau bersosialisasi, lu akan karena lu akan punya temen, tapi biasanya harus orang dulu yang mulai deketin lu. Oh, kok kayak gitu sama gue zaman waktu kecil tuh. Gue udah pemalu. Ya mungkin. Jadi kalau belum digong nggak Iya. ngomong. iya, Oh, itu sama, introvert begitu juga tuh ada bilangnya. ada yang sefrekuensi sama lu bisa jadi lebih seru dari orang lain malah. Hmm. Tapi orang-orang ngelihatnya kan, ah enggak kok, dia orangnya diem kok. itu kayak Aquarius dong. Apa itu? Apa tuh? Kan gitu Aquarius. Aku harus gitu. Emang gitu ya? Jadi pendiam, pas saat ketemu yang pas frekuensi rame. Oh, Iya. lu Aquarius. Aquarius. Oh, iya. Ada Kenal- enggak ada Kenal sama Bagas dong. Bagas apa? Lah, Bagas Aquarius juga. Oh, belum kenalan. ada penerusnya ya. Ada penerusnya ya. Iya. Ada Horoskopan ya. Ah, Oke. ada penerusnya ya. Tapi Aquarius itu cocoknya sama Leo. Bukan masa cocoknya cuy. Enggak, cocoknya sama Leo. Gue pernah sama Leo. Gua kan Leo. Lo gak cocok dong berdua. Gak cocok dong. Nanti pulang bareng ya. Ya emang gak cocok lah. Cocok Gue lah. kan normal. Bedanya introvert sama kalau kayak gini nih, misalkan kasus yang gini nih, misalkan gue naik transportasi umum nih, Ya. publik. Kalau menurut gue introvert nih. Ya menurut gue nih gue introvert. Gue tuh introvert, aish. Makan kodok tuh. Karena gue paling males ke tempat yang ramai banget atau harus Habis. apanya? Masih Lu masih ada. Anyem dia. apa namanya? Kalau pergi ke tempat umum itu buat gue tuh kurang nyaman banget gitu loh. Apalagi harus berinteraksi sama orang gitu kan. Kalau misalkan kayak misalkan gue naik nih ya naik transportasi umum gitu. Gue kadang gue suka duduk nih. Gue juga suka duduk. Iya sih, nggak ada yang suka berdiri emang. Gue duduk. Gue jarang berdiri. Gue kadang langsung pasang. Lu mah susah kali impoten berdiri. lu mah. Lu susah kali berdiri. Repoten, jarang berdiri. Oh, Jarang berdiri. Iya, Makanya. kerjaan duduk mulu. Iya. Ah, iya Lu sih. berdiri kalau pagi doang kan? Iya pagi. Harus itu berdiri Iya. kalau pagi. Kalau enggak normal. Kan sekarang juga Jadi berdiri gua pagi ya susah. Gue kalau Gimana sih? naik transportasi umum
gue langsung pasang headset. Jadi gue pasang headset, gue baca buku, ya udah. Karena gue saking gue nggak mau berinteraksi sama orang, gue nggak mau diajak ngobrol gitu. Nah, itu tuh. Apa tuh? Itu introvert atau ignorance? Kalau menurut lo, kalau gue sih gue ngerasanya gue introvert ya, karena gue malas banget kalau harus ngobrol sama orang yang nggak gue kenal. Lu mah lebih nggak peduli sama sekitar aja kali. Bisa jadi misalnya gitu. Karena kalau introvert itu kan lu masih ngeh sama orang-orang di sekitar lu, sama lingkungan sekitar. Cuma lu memilih untuk tidak terlalu terlibat aja. Iya, gue langsung pasang, ya itu makanya gue bilang gue sampai misalkan transportasi umum itu gue akan pasang earphone, nyalain musik, udah gue tidur aja, istilahnya gue cuma merem atau gue akan. Tapi kalau ditegur orang nyaut. Kagak sih biasanya kan nggak denger cuy. Iya budek. Iya kan, nggak usah pakai earphone, gue lagi budek ini ya kan. Nggak, kalau kemarin kalau misalkan ditegur orang ya gue sih masih mau ya. Pengen cuma Tapi cengar-cengir doang ya. iya, tapi gue paling males kalau udah dia harus diajak ngobrol gitu loh. Kalau udah diajak, kan kadang random ya, ada orang random. Kalau kita naik transportasi umum tuh kan ada aja gitu orang Tapi random. kalau orang gue kenal kayak gitu bang, songong amat nih orang. Iya, orang akan ngiranya kita sombong. Pasti negatif pikirannya. Iya kan, gitu. orang-orang introvert itu banyak orang yang ngira kita tuh sombong. Iya. Sebenarnya karena malas ngomong aja, malas ngobrol aja gitu loh. Jadi kalau gue tuh lebih menghindari pembicaraan. Kalau kayak gue aja ya, gue nggak usah sama orang-orang yang asing gitu ya. Maksudnya orang yang belum gue kenal. Kan lu bilang abis lu tuang lagi. Sama orang yang gue belum terlalu kenal. Lumayan buat ganjil perut. Akan agak sulit buat deket pertama. Tapi setelah kedua, ketiga itu sama aja. Bisa lebih cepat cair sebenarnya. Kadang-kadang gua tuh gini, gua akan menilai dulu. Ini kira-kira bisa sefrekuensi gak nih sama gua nih. Enak gak Kalau orangnya gitu. iya, gua akan judge dia dulu. Gue segitu judgmentalnya memang. Tapi begitu gue liat kayaknya enggak nih, bukan bakal gua emang lanjutin. tipikal orang-orang kita begitu kan, lihat dari orang lihat pertama itu, wah ini orang begini nih, Iya, susah nih. Iya, kayaknya kita emang begitu deh semuanya ya, yang di sini ya. Iya. Kalau gue justru gue gitu, gue kalau ngeliat orang nih ya, maksudnya gini, kalau ngeliat orang itu gitu pertama kali, nggak kena nih kayaknya. Udah, gue bakalan lebih baik menghindar gitu dari nggak akan. Tampang kaku gitu kan, kayak kayu gitu loh. Keras. Tapi kadang-kadang gini loh, kadang-kadang gue ada momen-momen tertentu yang mana gue tuh lebih nyaman ngobrol sama orang asing ketimbang sama teman sendiri. Apalagi kalau udah ada kata-kata pinjem 100 dulu. Ya. Dulu ya. Iya. Itu udah sulit ini sih. Ya kan kita juga cari pinjaman ya. Masalahnya. Sama aja gitu ya. Iya. Ya gue aja baru minjem sama temen gue. Lagi bagi dua yuk. Iya. Ini gue dapet cepet nih, gocap ya. Permasalahan sekarang tuh jadinya gue bingung. Gue tuh introvert, apa gue emang nggak mau peduli aja ya? Kadang kita juga kan nggak bisa kita nggak pernah bisa mendiagnosa diri kita sendiri kan. Ada orang-orang yang sebenarnya dia tuh nggak mau peduli sama lingkungan sekitar, tapi mengatasnamakan kalau enggak, gue emang introvert aja orangnya. Gue emang nggak bisa terlalu terbuka sama orang lain, gitu loh. Padahal dia tuh cuman, ya gue nggak mau kesenggol aja sama orang. Tapi kalau istilah-istilah kayak introvert ini kan istilah sekarang kan ya. Mungkin kalau istilah dulu apa sih? Cupu, Kuper. Yeah. Kurang pergaulan kalau kata gue. Emang kan dari dulu gue juga, dari zaman dulu itu gue juga kuper karena. Emang kalau kurang pergaulan itu kan istilahnya memang nggak juga pendiam kan? Iya. Kitanya yang milih-milih temen nggak sih kalau introvert? Tapi dia nggak menjaga jarak juga dong? Enggak dong. Apa milih-milih? Milih-milih. Kalau menurut gue ya, karena gue ngerasa gue tuh introvert. Maksudnya introvert karena gue nggak bisa terbuka sama orang. Gue nggak bisa terbuka nih sama orang. Misalkan even sama orang yang udah gue kenal pun, gue nggak bisa cerita segamblang. Misalkan kayak ini gini gitu, gue nggak bisa. Tapi kalau gue mah ketemu orang, cewek gitu kan, kenal gitu. Bodo amat. Iya. Gue juga gitu sih. Gue kalau baru kenal sama cewek, gue lebih gampang terbuka. Bukan. Ketimbang sama cewek yang udah lama gue kenal. Agak ragu tuh gue buka-buka tuh. Itu biar berapa? Makanya. Mendingan sama yang baru kenal ya. Buka selesai gitu ya. Iya.
Ada handphone nggak? Ada. WA-nya Ada Katalog baru ya. iya, ada akunnya di micet. akun hijau. Aduh. Iya, kalau gue sih gitu kan, kayak yang Septi bilang tadi. Gue temen ada lah beberapa. Ada temen deket, ada teman-teman deket, ya kan? Iya, kita bisa klasifikasiin ya. Sampai di mana itu temen deket banget, temen yang bisa dipercaya banget, sama temen ya udah. Ya sekedar teman Ya, aja. itu banyak sih. Iya, kayak Ada, gua malu ada aja, kayak lu kan, gitu. lu siapa lu? Ih, siapa Iya. lu? Gua juga gak lu. Gua cadangan. Iya kan, kayak malu aja. Cadangan. Iya, Kayak Messi ya, Iya, cadangan. Messi. Iya. Enggak, dia gak ikut kemarin Iya. kan. Pencadangan nggak ikut dia. ketinggalan bis. Ya, udah bayar mahal-mahal nggak ketemu Messi ya. Iya, seorang tuh dibilang introvert tuh gimana ya? Maksudnya dia lebih milih-milih siapa yang bisa masuk ke inner circle-nya dia aja kali ya. Iya, kayaknya kita perlu ini deh, Dam. Kita kayaknya Iya, kita perlu sumber yang lebih Nah, itu dia. valid Maksud ya. gua nih introvert ini seperti apa sih orangnya Iya. gitu loh. Mm. Di zaman kita dulu nih seperti apa sih apa namanya? Sekarang Sebutannya gitu kalau lu deh, lu ada kriteria nggak buat teman-teman yang lu kenal yang Iya. sampai bisa masuk banget ke kehidupan lu? Enggak sih, kalau gua sih Kan enggak. lu nggak mungkin semua temen lu jabanin kan? Gue gini, kalau buat gua sendiri, Ah. mau siapapun orang ya, gua oke fan-fan aja gitu loh. Tapi lu nggak bisa terbuka sama semua orang Oh, kan? kalau masalah terbuka ini ya tetap gue nyaring juga Iya gitu kan? ya, nggak Iya. semua orang. Istilahnya kalau lu bisa gampang blending sama orang kan. Iya. Lu bisa fleksibel sama Iya. orang. Fleksibel. Itu berarti Gua nggak kalau mandang nggak orang. Itu berarti nggak kalau introvert. gitu. Kalau Oh, bukan ya? gue sama Idam, kita bener-bener butuh orang. Kita akan lihat dulu nih. Iya. Misalkan kita berkumpul sama 5 orang, kita akan diam dulu ngelihat orang itu ngobrol ini nih sama orang Iya. lain. Kalau gue gitu ya, kalau gue gitu, kalau gue ngelihat nih, wah dia cara ngobrol gitu nih nggak masuk nih. Nah ini kayak gini, nggak masuk. Jadi dengan sendirinya tuh kita udah nyortir. Iya. Jadi kita nggak akan, bukan kita ya, kalau gue nggak akan pernah berusaha untuk coba ngobrol dengan orang itu, kecuali orang itu tuh negur gue dulu nih. Sep gimana kapan ini? Baru gue bisa ngobrol. Kalau Kalau gue kan enggak. nggak ngeliat langsung begitu, gue terawang. Ya, iya. Lu mah apa-apa magic sih. Apa-apa magic dia mah Tisu. emang. Tisu lu, tisu Yang magic. keras gua rasa ada tuh ya di ininya ya. Enggak, karena Coba- gini. Coba kayak dilihat gini, dulu dah. proses kayak contoh kayak proses lu masuk ke podcast. Iya kan? Pertimbangan gue lama lu. Iya. Masa Sam? Iya. Iya. Ya Allah. Dari semenjak lu jadi bintang Segitunya tamu, bener lu. iya, lu bintang Iya. tamu waktu itu sama kita nggak boleh sebut kalau Oh, itu gitu. restu ya. Hah? Boleh nggak sih disebut? Boleh kan yang menjadi bintang tamu Oh, kita, iya, masa ya nggak pernah Iya, disebut. ya sebut saja siapa namanya? Saoda. Saoda. Nur Rahma Saoda. Wah, Bukan apa aja lu? dong. Iya, nama aslinya Restu. Nur Rahma Saoda. kalau Jangan nggak salah. salah dah. Ya udah Restu udah. Ya udah Ya, Gue jangan. tuh doang, gue tuh doang, gue mah. Iya, lu pertama kali bintang tamu di situ kan. Iya, iya, Ya. iya. Pada saat itu kan podcast kita ini lagi kosong. Ya. Lagi baru aja ditinggalin personil, ya kan? Gue sempet lama tuh, iya, Sedih banget ya kita ya. Iya. Gue malah nggak tahu lu punya podcast kayak begini, ya kan? Gue sempat mikir tuh nih, Feby oke sih, cuman bisa nggak ya masuk ke gue? Imut ya. Enggak. Gue langsung tegas enggak. Iya. Kalau lu jawab iya malah aneh. Ya, iya. Karena kalau gue tuh nggak penting fisik, Pep. Yang penting ngangenin. Gemes. Yang penting lu Ya bisa bikin kangen, Allah. cukup udah itu. Gemes ya. Iya. Yang penting begitu lo nggak ada, gue ngerasa kehilangan. Aduh, dada gemes. Kalau dede gemes tuh berarti yang kecil tapi bantet gitu ya. Kue bantal. Karena gemes Bantet, kan. lama nggak? Kue bantal. Karena gemes kan. Ada kue bantal. Iya, gua tuh sempat ngobrol sama Septi. Artinya gini, ketika kita akan terima teman-teman yang bakal podcastan bareng, ya, gua kan harus tahu dulu, maksudnya gua ngobrol sama lu, referensi kita sama nggak? Ya. Iya. Ya kalau dia bertahu gua. Ya iya, makanya zaman kan. dulu. Gua nanya, Sep, nih gimana Sep, Feby Sep? Gua sih nggak sepede itu, gitu kan? Kayaknya gua takut begitu kita ngobrol referensinya nggak sama, kelar udah.
Iya. Ya kan? Sempat ada perdebatan juga. Iya. Karena gua tuh orangnya yang begitu lu nggak nyambung sama gua, udah selesai. Oh gitu sih Dam. Iyalah. Emang Siapa lu? Tega lu Dam. Bodoh. Lu aja nggak ngerti jenazah sama ijazah. Dibahas lagi dia. tunggu dulu ini uploadnya sebelum apa sih sudah? Lu aja gua nggak peduli, lu keselin lu. Gue jadi bingung begitu apaan. Teken lapaan. Gue bilang mana gue tahu teken. bahasanya jadul, Tekken Iya ya kan? teken apaan? Jelas. Ya kan jenazah juga ada teken. Padahal lu ngomongin jenazah itu episode baru di uploadnya hari Kamis. Kan? Ini udah diomongin lagi. Udah ke-spill duluan lo. Jadi ketahuan kan kita rekamannya yang horor dulu. Ups salah. Ups ketahuan. Segitu pengecutnya emang kita rekaman horornya duluan. Emang. Muka-muka serem gini nih. Iya, karena kalau lu karena gini, orang-orang sekarang banyak yang ya itu tadi kan mengatasnamakan introvert, mengatasnamakan kalau gua tuh tidak pandai introvert itu kan lebih ke tidak pandai bersosialisasi sebenarnya. Bukan mereka membatasi, bukan mereka menutup diri, tapi lebih ke gua tuh canggung buat mulai duluan. Takut salah. Ya makanya Gitu. kalau gitu kayak setiap orang interview nih ya, pasti kan ada tes psikologi nih. Ya mungkin itu kali ya buat memberitahu bahwa orang ini gimana pribadiannya. Seterbuka apa lu sama orang-orang baru. Bisa jadi secepat apa lu adapt sama orang-orang, adaptasi sama lingkungan baru. Nah, orang-orang yang introvert itu memang akan, bukannya mereka nggak bisa, tapi butuh waktu lebih lama aja. Nah itu dia maksudnya kan nih bahasa-bahasa baru nih, introvert segala macam bla 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 gitu. Beda kan sama orang yang ignorance, orang yang nggak peduli. Kalau itu mah emang dasarnya brengsek aja. Bodoh amat. Iya. Lu mau bodoh amat. Tapi jadi no latitude. Tapi kan jadi akhirnya beda tipis introvert sama orang nggak peduli dong. Ya, iya. Makanya orang-orang banyak yang mengatasnamakan gue tuh introvert. Ada berarti temen gue yang kayak gitu tuh ada kan? Yang dia bilang gue introvert, tapi sebenarnya lu bukan introvert karena lu cuma nggak mau pengen tahu aja kayak kehidupan di sekitar lu tuh kayak apa. Itu sebenarnya bahasa mana sih? Bahasa Jaksel ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Makanya gaul ke Inggris. Gaul makanya main-main lah ke Inggris sedikit. Gue tau yang kunci doang tuh. Ya, mesti ada itu biar aman. Tuh kan bener kan, referensi kita beda sih. Udahlah. Udah nih, mendingan gak usah diajak lagi apa udah ya? Cadangan terus aja lah. Ya udah jangan terus aja. Ya kan dibilangin kata siapa tuh kemarin? Nadia. Oh iya. Apa Jakarta? Cadangan prioritas. Oh iya. Bukan nasabah prioritas, cadangan prioritas ya. Iya. Prioritas. Ini Feby ini cadangan jalur prestasi. Ya, betul. Kayak sekolahan lu. Iya, bener. Sekolahan juga. Iya. Kalau lu apa? Teman lu kenapa maksudnya? Ya temen gue ada yang kayak gitu. Dia lu ngapain sih Pep? Gue ribet banget. Gue ngilu. Ya Robi itulah duduk di atas. Aduh. Lu coli mulu sih. Belum. Belum anjing. Duduk di atas lah. Aduh. Nah. Maaf ya. Aduh. Tumpah. Kenapa minta maaf, orang listener juga nggak ada yang tahu lu di atas kayang. Lu mau tiduran di depan lah nih. Ya ada temen gue yang kayak gitu, yang dia ngakunya introvert. Tapi kalau menurut penilaian gue dia bukan introvert ya, lebih nggak keperduli aja sama urusan, nggak peduli aja gitu sama sekitarnya. Mau di sekitarnya ada, pokoknya gue aja. Iya. Gitu loh. Jadi mau ada apapun kalau dia ngerasa lebih seringnya begitu dia nemuin masalah terus cabut. Gitu. Jadi dia jatuhnya kayak orang penyendiri gak sih? Introvert. Kalau introvert penyendiri. Introvert penyendiri. Iya. Tapi kalau orang yang nggak peduli ngehe. Bajingan loh. makanya kan kayak gue bilang, bangsat gitu ya. Iya, makanya gue bilang ada, jadi mungkin introvert sama apaan sih? Kok tiba-tiba ada air? Iya kan bekas hujan. Oh iya. Apa makanya gue di atas. Iya, kali ada yang ngencingin gue. Ya Terus enggak dong. Ya makanya beda-beda tipis antara introvert sama orang ignorance. Kalau gue sih ngeliat temen gue ini, kalau gue pikir dia bukannya introvert ya itu yang gue bilang, lebih nggak peduli aja sama keadaan sekitar dan sama permasalahan
sama permasalahan dengan dirinya sendiri gitu. Sebenarnya permasalahan itu melibatkan dia juga gitu. Iya gitu loh. Istilahnya adapun permasalahan ya sebenarnya dia, tapi lebih ke bodo amat lah gitu. Bukan yang kalau orang introvert kita ada masalah tapi kita selesaikan gitu loh. Kalau udah kita ini gitu, bukan masalah orang introvert ini kita penyendiri. Iya, gue penyendiri. Tapi kalau kita udah ada masalah ya kita selesaikan. Bukan walaupun kita menyelesaikannya sendirian. Gitu ya. Kita lebih nggak percaya orang ya kalau introvert ya. Tapi itu termasuk dengan karakter gak sih? Iya kayaknya sih. Karakter ya. Jatuhnya ya. Sikap gitu ya. Ya karakter ya lingkungan yang membentuk lu dia kayak gitu. Ya mungkin orang-orang introvert pada awalnya yang gue coba interaksi sama orang tapi kok kayaknya feedbacknya beda ke gue. Kalau gue memang gitu. awalnya nggak pede. Karena ada tekanan-tekanan, ada istilahnya dulu. Kalau gue nih ya asal mungkin introvertnya gue tuh karena keadaan fisik. Satu. Terus kan gemoy, Sep. Gemoy. Gue dari kecil tuh gue gede. Di zaman sekolah gemoy aja lu. Iya. Maksud gue size gue itu kan bukan size normally perempuan gitu loh. Ya sekarang gimana orang nggak mau sulit interaksi sama lu, Sep? Lu ngobrol sama orang ingus lu peper-peper. Ya jorok dong gue. Kan masalahnya itu akhirnya. Gimana lu? Makanya orang malas temenan sama dia gitu. Ya makanya ada kan misalkan kadang gini ya, dia tuh yang dibilang orang introvert itu emang benar-benar gak bisa bergaul, gak bisa yang susah gitu loh. Sedangkan kalau temen gue ini dia punya banyak teman, dia punya banyak bisa hahihi, tapi dia bilang introvert gitu loh. Kan gue bingung gitu. Iya. Tapi ketika dia ada kalau dibilang dia temannya banyak gitu loh. Karena banyakan dia daripada gue. Istilahnya gini, kalau dibilang dia introvert ya, kalau dia jalan-jalan mulu lagi. Nah makanya. Kita ngomongin orang yang sama kan? Ya. Siapa nih? Gue nggak tahu nih. Ya udah, nggak tahu aja mendingan. Anak baru diem. Suwe lu. Bukan gue yang ngomong ya. Bodoh amat. Iya maksud gue dibilang kalau orang ignorance ya mungkin kayak gitu ya. Sebenarnya dia punya banyak. Dia lebih cium tangan dulu gitu ya. Tuh udah puas. Karena gini, kasusnya tuh gini, Feb. Jadi lalu gini, pertanyaan gue gini. Gitu. Apakah kalau orang-orang seperti ini pengaruh dari ibu bapaknya zaman gitu loh? Ibu bapaknya. Enggak. Mungkin zaman-zaman dulu nih, ya kan? Itu kan nggak ada hal seperti itu kan ya, bahasa-bahasa makanya kan tadi yang dibilang bisa jadi lingkungan yang membentuk dia seperti itu. Mungkin zaman dulu kita nggak tahu kalau namanya itu, informasi kan nggak sebagus sekarang kan. Kalau kita zaman kita sebenarnya dulu, fenomena ini udah lama dari dulu. Cuma baru dinamain sekarang. Apakah berpengaruh dengan handphone gitu, gadget itu loh istilahnya kan? Itu fasilitas yang mempermudah orang introvert sebenarnya, bukan yang ngebentuk. Gadget dan sosial media itu jadi salah satu fasilitas yang mempermudah media yang buat orang-orang introvert tuh tetap bisa up to date. Gitu loh. Karena orang-orang introvert itu akan sulit ngobrol sama orang. Tapi segala kemajuan zaman biasa dia dapatkan dari gadget. Iya. Iya kan? Akhirnya ya dampak negatifnya adalah dia jadi semakin jauh sama sosialisasi handphone yang, itu yang sebenarnya. Gitu ya kan, karena apapun bisa dia dapetin dari media sosial kan, dari online gitu kan. Dampak negatifnya kalau hubungannya dengan gadget ya paling itu. Tapi kayak bocah-bocah sekarang kan handphone. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin terbentuknya karena handphone. Tapi kalau kita ngomongin generasi kita beda. Kalau generasi kita tuh emang ada handphone dulu kan? Iya, nggak ada handphone. Makanya gue bilang kenapa kalau yang gue bilang kalau gue bilang gue introvert dan handphone itu mempermudah hidup gue. Itu sebagai fasilitas ya. Jadi dia bukan dia yang ngebentuk gue jadi introvert. Nah kalau gue udah jadi introvert itu karena lingkungan. Iya. Nah, itu gitu. Iya. Berpengaruhnya di situ berpengaruhnya di situ. Gitu. Iya. Beda sama ya itu tadi. Kalau orang-orang yang ignorance, orang-orang yang nggak peduli tapi mengatasnamakan introvert ya dia cuma lari dari masalah aja sebenarnya. Ya kayak jadi malas aja gitu. Dia punya masalah yang mana masalah itu melibatkan dirinya juga, tapi dia lebih milih enggak, udah cabut dia. Tapi orang itu bahaya nggak sih buat diri sendiri?
bahaya sih, membahayakan diri sendiri sama orang lain. Iya. Karena kan dengan bergaul ya. Iya, dengan dia ninggalin permasalahan di circle yang lagi dia hadapi, orang kan jadi nggak percaya lagi sama dia kan. Juga gitu ya. Iya kan? Diam-diam spirit lagi. Iya. Ya modelnya kayak gitu. Diam-diam mojok meninggal. Iya. Kayak kucing. Nyari tempat kosong ya, nyari tempat sepi. Nyari tempat sepi ya kan. menyendiri meninggoy ya kan. Iya, enggak lucu kan? Ngeselin kan. Ya, makanya gue bilang sekarang tapi kayaknya sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang bilangnya dia ignorance ternyata. Tapi kayak ini loh, kayak yang kasus pernah baca yang viral tuh, yang karyawati Indomaret ya, yang kasus yang dia meninggal itu tuh. Oh iya. Itu apa ya? Yang ini baru dah. Jadi dia gue taunya cuma yang karyawati staycation. Lu mah tahu itu cepet banget tuh yang begitu. Tapi ada video gak sih? Ada. Gue penasaran bagi dong. Ya. Ada linknya. WA. Bagi ya. Tapi itu yang gue baca begini loh, dia masalah kasus pinjol. Sampai bunuh diri. Setahu gue bukan pinjol deh. Setahu gue bukan pinjol deh. Kalau gue baca-baca itu dia punya uang sebenarnya, tapi tidak bisa. Uang kantor ya, uang kantor kepake. Nah, dia sebenarnya bisa mulanginnya, tapi karena si pasangannya ini yang selalu menuntut untuk hidup jadi dia bingung. Akhirnya meninggal. Dia nggak kuat. Itu termasuk apa nih? Bundir dia. Kalau dibilang itu salah gaul aja. Salah gaul. Itu karena putus asa. Kalau itu kelilit aja. Karena gue pernah ngalamin kasus mirip-mirip kayak gitu di salah satu tempat kerja gue lah dulu, ya kan. Jadi dia awalnya ya biasa pinjem duit perusahaan tanpa sepengetahuan orang. Make. Ya bahasanya kan bukan pinjem nyolong dulu. Dong. Karena menurut dia dipakai ini gue pakai, nanti gajian gue ganti, ya kan. Ternyata begitu gajian dia punya kebutuhan lain. Lupa. Akhirnya duit gajian kepake. Duit kantor dia ambil lagi, ya kan. Akhirnya kegulung tuh, sampai akhirnya ketahuan, ya kan. Ya itu mirip-mirip lah sama kasusnya yang tadi lah, gitu kan. Sebenarnya dia bisa ngembaliin, ketika dia ngambil kecil karena dia pakai dulu deh, akhirnya kan kegulung gede, udah nggak bisa dibalikin karena udah kegedean. Iya. Gitu. Tapi emang dari zaman ke zaman pasti ada ya, berarti karakter yang bisa bikin berubah orang ya. Ya itulah makanya kayak misalkan gue bilang kayak kita misalnya kalau gue dulu dibentuknya karena lingkungan, kalau sekarang dibentuknya dengan handphone. Yang gadget nah itu gadget itu dengan internet ya pokoknya internet lah yang itu ya seperkembangan zaman ya mungkin ya, pasti kan ada nanti setelah kita juga pasti ada lagi. Internet jarang kan loh. Iya. Jarang, paling ke warnet doang dan juga jarang kan warnet. Iya. Masalahnya kan gini ya, nggak usah yang introvert. Orang-orang narsis aja kan sekarang ada panggungnya. Iya banyak. Sekarang ya itulah makanya media sosial itu. Bisa live gitu kan. Gue pernah lihat gue pernah lihat. Jadi gini, ada gue main ke salah satu kantor, ya kan. Itu resepsionisnya lagi live. Apa Bigo? Oh Bigo. Lihat tulisannya Bigo. Lihat. Lagi live Bigo dan lo tahu dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Ngomong-ngomong doang. Dia gitu. Cuma live, dia taruh itu handphone, ya kan? Dia diem, dia kerja seperti biasa aja. Boleh tuh gitu cuy. Iya. Yuk. Dia kerja jadi kayak dia live nih, ya kan? Dia live, terus ada tamu lah datang, customer datang gitu kan. Mbak saya mau ini. Dia layanin tuh tamu. Dia kerja seperti biasa. Tapi ada yang nonton dan ada yang ngasih gift. Boleh juga coba tuh. Gue bilang, kok enak ya? Gue coba begitu sepi kan gue laki ya. Iya kan? Lo berapa pengikutnya? Ya makanya. Kok lo bisa? Dia tuh sebulan 3 jutaan deh kalau nggak salah. Karena dia sampai masuk agency juga. Ya lu nggak buka-buka kali. Mungkin itu ya. Iya lu buka-buka dikit. Jadi kalau misalkan ada komen gitu, Bang buka bang anjing. Bang buka bang, gue sawer bang, ayo bang.